Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Merlin Sutomo dapat menemani Anda dalam 45 menit ke depan dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat bagi kita semua. Dan di episode kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik untuk kita diskusikan bersama, yaitu anxiety disorder atau gangguan cemas. Tentunya munculnya rasa cemas dalam diri merupakan hal yang wajar. Namun, perasaan khawatir yang tak terkontrol dan dapat berujung pada ketakutan tanpa sebab bukan lagi sesuatu yang wajar. Kenali tandanya dan pelajari cara mengatasinya bersama kami di program live. Dan saat ini sudah hadir di studio narasumber kami yang ahli di bidang mental health. Beliau adalah Bapak Jainer Rawung. Bapak Jainer Rawung yang lebih dikenal dengan Nyong Sender ini telah melayani masyarakat dalam berbagai kapasitas. Selain beliau adalah founder Berita Advent Tercepat, beliau adalah juga founder Psikologi Brilian Indonesia dan LPB 3 SDM. Saat ini beliau adalah trainer dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP RI. Mari kita langsung saja menyapa narasumber kita di malam hari ini, yaitu Bapak Jainer Rawung. Baik Bapak Jainer, apa kabar? Luar biasa diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Ya, apa saja kesibukan Bapak Jainer akhir-akhir ini? Ya, kesibukan tetap ya. Dan dijalani. Kalau ada tantangan-tantangan dihadapi. Amin. Iya. Baik, untuk mengawali diskusi kita pada saat ini kita akan membukanya dengan doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan yang tak putus-putusnya kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kiranya Tuhan penyertaan-Mu yang sama menjadi bagian kami dalam program live pada saat ini. Bantu kami ya Tuhan, agar kami jadi pendengar yang baik, agar kami dapat mengerti dan dapat juga kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing apa yang telah kami pelajari pada malam hari ini. Dan tentunya kami juga rindu untuk mendoakan narasumber kita yaitu Bapak Jainer Rawung yang sudah berada bersama kami di tempat ini. Bantu dia ya Tuhan agar dia dapat menyalurkan apa yang telah dia kuasai, ilmu yang sudah dia pelajari untuk diberikan kepada kita semua, menjadi berkat bagi kita semua. Hanya ini ya Tuhan yang menjadi doa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik. Kita akan break sejenak dan sahabat live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama kami di live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung saja kembali kepada narasumber kita yaitu Bapak Jainer Rawung. Bapak Jainer Rawung, untuk topik kita ya di malam hari ini yaitu anxiety disorder atau gangguan cemas. Untuk mengawali diskusi kita, apa saja yang untuk disampaikan bisa disampaikan. Dipersilakan. Sahabat live di mana saja Anda berada, di seluruh dunia ya, yang menyaksikan program ini, luar biasa. Ada banyak sekali orang yang menderita karena apa? Karena dia memiliki perilaku buruk, yaitu cemas. Ya, dia cemas dan menyusahkan dirinya sendiri. Ya, padahal sebenarnya cemas itu adalah salah satu emosi yang wajar aja. Ya, semua manusia itu punya emosi seperti ini. Ada senangnya, ada happy-nya, bahagia happy, ada susahnya, ada emosi-emosi membenci, sedih, ada emosi-emosi takut ya. Oke, tapi ini kecemasan yang sangat-sangat mengganggu orang ini gitu loh. Jadi psikosomatik, jadi ada impact-nya, ada efeknya di tubuh, di fisik ya. Dalam keseharian dia mengeluh sakit ini, padahal ujung-ujungnya itu karena kecemasan yang berlebih, anxiety yang berlebihan. Yesus bilang, jangan kamu khawatir ya,
jangan kamu khawatir. Dia nyatakan kepada semua orang. Ya, ternyata memang ini orang suka lupa dan memang cemas atau memang bikin cemas aja sendiri. Tapi sebenarnya justru ada orang lain yang malah terpacu untuk berhasil ketika dia sudah mengalami apa yang namanya cemas. Jadi dia cemas dulu, setelah itu dia berupaya keras dan keluar dia punya potensi-potensi diri ya untuk mengerjakan misalnya tagihan-tagihan pembelajaran, pekerjaan, pelayanan, semua berhasil karena dia sudah cemas duluan gitu loh. Oke. Tapi sekali lagi ini cemas yang sudah sangat berlebihan ya. Cemas yang sudah nggak bisa dikontrol lagi. Ya, yang orang bilang itu anxiety disorder. Ya, ini sebenarnya gangguan jiwa. Gangguan jiwa yang ditandai dengan munculnya rasa khawatir, cemas, overthinking terhadap banyak hal ya, dan peri kehidupannya. Ada gangguan jiwa, ada penyakit jiwa. Kalau penyakit jiwa itu psikotik. Yang kita kenal ada yang namanya schizophrenia, manic depressive, paranoid state. Ya, itu penyakit jiwa, tapi ini masih di gangguan jiwa ya, di klasifikasi gangguan jiwa. Di mana si penderita kalau dia cemas berlebihan, dia akan takut terus menerus ya, walaupun tidak ada rangsangan spesifik gitu, nggak ada pencetus dia sudah cemas. Bahkan dia mengalami yang paling berat itu panik ya, penyebabnya tidak masuk akal dan diikuti oleh gejala-gejala yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Nah ini tentu membuat orang ini terganggu, dia punya peri kehidupan, dia punya aktivitas keseharian itu ya. Kalau tanda-tandanya ya, kalau orang cemas dia ini yang maksudnya yang sudah anxiety disorder ya, bukan cemas yang biasa. Kalau cemas biasa ya it's okay, setelah selesai misalnya apa yang dicemaskan sudah lewat ya, dia sudah pulih. Tapi kalau orang yang serba cemas ini terus menerus ya, dia bangun tidur masih cemas lagi ya, fisiknya langsung kelihatan tanda-tandanya, sesak nafas paling banyak ya, jantung berdebar kencang, tangan berkeringat dingin, bahkan kalau di bagian pencernaan ya, mual, diare, sampai sulit tidur ya, sampai sulit tidur kalau malam hari. Emosinya dia menjadi orang yang mudah sekali takut, gelisah, gugup ya. Kognisinya kalau pikirannya jadi nggak baik, jadi sulit konsentrasi, dia bingung, dia ragu, makanya dia sulit membuat keputusan. Dan orang ini akan terus-terus menderita. Ujung-ujungnya dia punya pekerjaan tidak berhasil dikerjakan, jadi nggak produktif gitu loh. Jadi kalau orang sehat jiwa kan, orang sehat jiwa ciri-cirinya dia tahu kemampuannya, dia bisa menyelesaikan masalahnya, dia produktif dalam pekerjaan dan dia berkontribusi positif di lingkungannya. Ya itu orang sehat. Tapi ini orang sudah nggak produktif lagi, sudah nggak bisa menghasilkan apa-apa di tempat bekerja. Atau kalau dia sementara sekolah, dia sudah dapat belajar dengan baik. Jadi aktivitas sudah terganggu, tidak dapat tidur dengan baik. Jadi fungsi-fungsi fisik orang ini menurun karena sudah nggak tidur-tidur. 1 hari nggak tidur kan linglung. 2-3 hari sudah nggak tidur ya otomatis fungsi-fungsi fisik ya, kesehatan menurun, daya tahan tubuh menurun ya. Makanya mungkin mudah kena virus, kena bakteri, kuman ya. Dia juga akan lama-lama jadi depresi dan rentan untuk menggunakan zat adiktif atau obat-obat terlarang ya. Obat-obat di dalam dunia medis yang harusnya orang ini tidak gunakan, tapi karena dia gunakan supaya dia tenang. Setelah dia sudah selesai lagi kerja obat, dia masih sakit lagi. Dan biasanya itu ujung-ujungnya juga relasi rusak. Relasi dengan sesama, bisa dengan pasangan, istri sendiri atau suami sendiri atau anak sendiri atau orang tua sendiri atau di lingkungan sekolah, jadi rusak. Jadi orang kebanyakan di luar berpikirnya loh kok enggak ada apa-apa, kenapa dia sakit? Tapi dia yang ngerasa sendiri, dan ini memang perlu penanganan profesional. Jadi kalau orang ini sudah sangat terganggu, sudah nggak bisa apa-apa, bahkan ada orang yang bisa menceraikan pasangannya karena dia lihat pasangannya ini kok seperti orang sakit jiwa. Padahal sebenarnya yang dia derita ini ada gangguan kecemasan yang memang tidak bisa dikontrol. Jadi memang perlu untuk dia referral ya, dirujuk ke profesional yang punya kompetensi untuk menangani ini. Jadi sudah apalagi kalau sudah sampai mengalami panik, serangan panik dan juga depresi. Jadi seperti itu, Metlin.
Ngeri sekali cemas. Cemas ya biasa aja, tapi kalau dia sudah jadi anxiety disorder, sudah sangat ngeri. Oke, jenis-jenis gangguan kecemasan. Jadi gini loh, ini cemas ini rumahnya cemas gitu loh. Tapi dia punya spektrum, dia punya bagian dari rumah, ada jendela, ada ventilasi, ada lantai, ada plafon, ada banyak sebenarnya ya. Ada seperti ini. Kalau intensitas paling tinggi orang cemas itu dia mengalami panic disorder. Jadi serangan panik, ya panic attack lah. Lama-kelamaan jadi panic disorder. Itu yang pertama. Kemudian ada juga yang kita bicarakan ini general anxiety disorder. Jadi kecemasan umum yang kita lihat. Ada juga yang namanya fobia, juga obsesi kompulsif dan juga PTSD. PTSD ini post traumatic stress disorder. Ya. Jadi rumahnya kecemasan, spektrumnya ada jendelanya, ada plafonnya, ada ventilasinya, ada lantainya gitu ya. Jadi panic disorder yang pertama, ini yang intensitas paling tinggi. Ya, sangat susah kalau orang menderita cemas dan dia sudah mengalami ini panic disorder, sudah dia alami panic attack, serangan panik dalam keadaan yang mungkin dia sementara bekerja atau tidak bekerja pun dia mengalami yang serangan ini. Jadi rasanya mau mati gitu loh. Jadi orang ini seperti kena serangan jantung. Jadi paling banyak mereka ini mengeluh serangan jantung berdebar ya. Sesak nafas seperti mau ada tercekik gitu, nggak bisa bernafas. Kemudian ini kayak GERD, kayak sakit lambung gitu, kayak sakit mah. Jadi pergilah dia ke UGD, ke rumah sakit terdekat. Kalau yang terdekat lah. Oke. Tapi berangsur 30 sampai 40 menit kemudian sudah biasa lagi. Jadi dicek di sana nggak ada sakitnya, jantungnya bagus, ya lambungnya bagus. Jadi seperti itu. Dan jadi dia itu hilang secara episodik kalau serangan panik. Oke. Kemudian ada yang namanya tadi saya sudah bilang general anxiety disorder, ini kecemasan menyeluruh ya. Ya, enggak seperti panik. Kalau panik itu serangannya sangat ngeri, intensitasnya tinggi tapi berangsur pulih. Tapi kalau ini biasa-biasa aja, tapi ini berlangsung setiap hari, berlangsung terus gitu loh. Jadi sepanjang hari dia berlangsung. Dia cemas terhadap keluarganya, cemas terhadap pendidikan anak-anak, cemas terhadap pekerjaan, cemas terhadap orang yang ada di dekatnya. Jadi terus-menerus dia merasa cemas, ya. Dan ini memang sangat-sangat berlebihan dan sudah negatif semua yang dipikirkan, ya. Kasihan juga ini orang. Ya, itu cemas anxiety disorder ya. Kemudian fobia. Kalau fobia yang kita sudah tahu ya, banyak kali orang fobia. Fobia itu dia cemas atau takut terhadap satu objek yang spesifik. Ya, yang tahu ya. Kalau kita takut misalnya ada harimau, kita takut kan pasti kalau lihat ular takut. Ah ini fobia ini ya ada objeknya gitu loh. Jadi orang dia takut karena dia cemas ya semestinya. Dia cemas karena ada objek. Tapi setelah selesai objek itu sudah tidak ada atau tidak ada, dia tidak takut, dia bisa aja. Ya, saya hari Kamis beberapa waktu lalu ada teman saya yang telepon, dia dari luar negeri, dia tinggal di negara yang sangat makmur, sejahtera lagi itu. Lalu dia tanya ke saya, dia inbox, akhirnya oke, apa perlunya? Saya bercanda-bercanda. Ujung-ujungnya dia mau tanya yang soal ini, dia bilang begini, saya Jainer, setiap terpikir Indonesia, dia itu rasanya mau mati. Jantung berdebar setiap memikirkan Indonesia. Jadi seperti serangan panik ya tadi. Oke, sebenarnya saya pikir-pikir, ini dia fobia dengan Indonesia. Kenapa dia fobia dengan Indonesia? Ya ternyata memang dia itu sudah mengalami pengalaman-pengalaman yang buruk di masa lalu di negeri ini. Jadi ketika dia mendapatkan pasangan orang Eropa, ya di negara makmur, dia nyaman di sana. Jadi kalau misalnya di medsos ada orang bertanya, kapan pulang? Wah, langsung dia kena ini yang namanya. Jadi dia fobia sekali dengan Indonesia. Dia sudah pernah mencoba datang ke Indonesia, sudah pernah ya. Sebelum tahun 2021 dia datang ke Indonesia. Oke. Pas kami ketemu di airport di Singapura, ketemu biasa-biasa happy, senang sekali, antusias untuk pulang Indonesia. Ternyata waktu dia turun ketika menginjakkan kaki di Manado, langsung sakit. Jadi pas malamnya dia mengalami mimpi buruk gitu loh. Jadi sampai dia pulang lagi ke negaranya, dia tinggal di dalam kamar terus, ngeri ya.
Oke, jadi kalau di fobia itu ada yang agorafobia. Ini orang takut di depan publik ya. Jadi kalau dia pergi ke tempat keramaian, dia katakanlah ya kalau dia pingsan atau dia mati dia malu. Jadi lebih baik dia enggak keluar rumah. Jadi dia di dalam rumah terus, takut untuk bergaul keluar. Nah, ini ada klien saya juga seperti itu. Ya, dia di rumah saja, mereka pikir dia depresi, tidak, tapi padahal sebenarnya dia ini fobia ya. Kemudian ada yang kalau fobia spesifik kita sudah banyak tahu. Ya, kita takut, misalnya orang takut binatang. Kalau mama saya dia paling takut itu kaki seribu ya, lipan. Ular juga dia takut. Nah, itu spesifik ya. Ada yang takut ketinggian, ada yang takut kalau saman-samannya COVID-19, corona harus divaksin kan. Jadi orang takutnya jarum suntik biar badan kekar bertato lagi, dia takut melihat jarum suntik apalagi disuntik, dan ujung-ujungnya bisa juga disuntik kan, karena memang harus ikut prosedur ya, ikut dia punya prosedur kesehatan ya, mesti disuntik ya. Dia melawan dan dia bisa. Itu yang fobia spesifik. Ada yang sosial fobia, yang ini yang orang ini takut menjadi pusat perhatian gitu loh. Jadi dia nggak bisa kalau dimintai pimpin doa, nggak bisa kalau dia mintai pimpin acara, mau nge-MC, mau berbicara di depan umum, ini dia takut sekali. Karena dia berpikir bahwa dia akan orang lain itu akan merendahkan dia, orang lain tidak menganggap dia tidak akan berhasil seperti itu. Ada orang juga yang ada ibu-ibu yang dia takut sekali warna hijau. Ya repot sekali, ini dia nggak bisa hidup di ada pohon-pohon gitu loh. Jadi dia memang kebanyakan di dalam rumah. Di rumahnya semua perabotan nggak ada yang warna hijau, memang sudah di set. Ya, bayangkan kalau misalnya ada acara retreat ke alam kan, itu akan berhubungan dengan yang serba hijau semua. Nah, dia takut itu sekali, dia takut sekali. Kalau orang pakai masker warna hijau, dia takut. Ya, fobia warna hijau. Jadi setelah dirunut, saya ngomong-ngomong dengan beliau, ternyata dia mengalami pengalaman yang buruk di masa lalu. Ya, anaknya ditabrak oleh mobil Hiace. Mobil Hiace itu minibus dulu, Langguan ke Manado, warna hijau gitu loh. Jadi anaknya meninggal dunia, lalu dia tancapkan ke pemikirannya, cara berpikirnya bahwa ini warna hijau menakutkan, gak baik. Jadi sampai sebegitunya dia takut melihat warna hijau. Kalau orang takut pegang pisau, ya biasa itu. Barangkali dia takut karena kalau dia pegang pisau, dia bisa membunuh orang atau dia bisa terbunuh dengan pisau yang dia pegang. Akhirnya dia takut pegang pisau. Paling gak enak kalau wanita di dalam rumah tangga, ibu rumah tangga lalu takut pisau. Ya nggak akan masuk ke dapur pastinya. Padahal kan pisau itu baik sekali. Tapi karena dia cemas dengan hal itu. Ada orang kan begitu. Kalau dia takut ketinggian, misalnya takut naik pesawat atau takut naik di gedung yang tinggi, ya karena dia sudah tanam di sini bahwa kalau dia berada di ketinggian dia pasti jatuh dan dia pasti mati. Itu sebenarnya kecemasan, ya wujudnya fobia spesifik. Ya, jadi seperti itu. Oke, selain selain fobia ada juga yang namanya obsesi kompulsif. Yang kita bilang ini OCD sekarang, obsesi kompulsif disorder. Nah, ini yang perilaku berulang-ulang gitu loh. Jadi sering cuci tangan, sudah kotor, ya cuci tangan. Setelah dia cuci tangan, dia pikir belum bersih tangannya, dia cuci lagi. Atau dia memeriksa, ada kan yang gini, suka memeriksa, cemas, barangkali pernah ada upaya-upaya pemerkosaan di rumahnya, atau dia pernah menyaksikan orang diperkosa, atau ada pencurian yang dia saksikan di rumah. Jadi dia harus kunci pintu rumah. Dia pastikan, sudah mau tidur. Belum kunci ini. Jadi dia kembali lagi ke pintu. Dia buka, sudah dikunci. Tenang dia. Tapi dia mau tidur, dia pergi lagi ke pintu. Apalagi suaminya ada tugas di tempat lain, tidak pulang rumah, hanya sendiri dengan anak-anak. Ya, ini obsesi kompulsif namanya. Ya, menghitung-hitung ulang. Padahal sudah klop nilainya, dia hitung lagi. Jangan-jangan nggak klop. Dia sudah klop. Ya syukur. Belum. Dia hitung lagi. Ini yang berulang-ulang dilakukan yang paling mengganggu dia punya aktivitas. Ada teman saya masih kecil berteman dengan dia, dan dia punya kebiasaan kalau berjalan dia harus lihat dia punya tapak kaki. Dia lihat tapak kakinya ada injak kotoran atau enggak gitu. Jadi 50 meter dia jalan, dia harus lihat lagi, dia pastikan bersih. Bayangkan dia kalau mau berjalan 200 meter, 4 kali dia harus lihat dia punya kaki apakah bersih atau
atau kotor atau sudah injak kotoran gitulah. Jadi ngeri sekali ini obsesi kompulsif ya. Apa yang dipikir-pikirkan ya terobsesi dengan apa yang dipikirkan dan dia lakukan itu untuk ya memeriksa, mengecek dan lainnya. Ada yang namanya cemas karena dia mengalami PTSD. PTSD ini post traumatic stress disorder. Jadi ini stres pasca trauma gitu loh. Apakah dia mengalami bencana, rumahnya kena bencana atau kebakaran dan lainnya? Apakah dia mengalami kecelakaan? Apakah dia mendapatkan perlakuan kekerasan ya? Apakah pernah ada perampok yang mau mencuri harta bendanya ya? Jadi ini dia stres pasca trauma. Dan ini kalau sudah berlangsung lama lebih dari 6 bulan ya itu kita bilang itu PTSD. Ya, sudah lama, bukan cuma ada kan yang memang kalau kena bencana ya pasti stres, siapa yang nggak stres. Tapi lambat laun dia mulai berangsur pulih. Tapi ini sudah lebih dari 6 bulan, jadi dia rasakan itu peristiwa itu muncul seperti film itu di kepalanya. Jadi dia mengalami mimpi buruk karena flashback bahwa dia pernah mengalami hal yang buruk sebelumnya. Ada juga yang avoidance ini. Jadi dia itu menghindari membaca berita-berita tentang bencana karena dia sudah pernah mengalami bencana. Dia menghindari membaca berita-berita kekerasan karena dia pernah mendapatkan perlakuan kekerasan. Ya, ada hyperarousal ini dia terlalu waspada berlebihan. Jadi dia sulit tidur. Kalau dia mau tidur dia pikir mau datang itu bencana tanpa dia tahu. Jadi ngeri sekali ini kalau mengalami kecemasan ya. Tadi rumpunnya cemas, spektrumnya PTSD, OCD ya, sampai panik. Usia berapa orang bisa mengalami gangguan kecemasan? Memang biasanya orang dewasa sih. Orang dewasa biasanya yang mengalami gangguan kecemasan karena lebih kompleks gitu loh. Kalau usia dewasa itu akan menghadapi banyak permasalahan di dunia ini yang diperhadapkan kepadanya. Ya tapi lucunya beberapa waktu lalu, tahun lalu di Universitas Kelabat sendiri ada beberapa dosen mereka melakukan riset. Jadi mereka melakukan riset dan mereka temukan bahwasanya mahasiswa-mahasiswa yang dari belasan tahun itu belasan tahun sampai 21, 22 mengalami kecemasan sebesar yang ekstrim ya, extremely severe. Jadi sudah tingkat kecemasan yang buruk sebenarnya yang paling parah itu ada sekitar 20% mahasiswa di Universitas Kelabat. Jadi saya bayangkan kalau katakanlah di Universitas Kelabat itu ada 5.000 mahasiswa, kalau 20% berarti ada sekitar 1.000 ya, ada 1.000 mahasiswa yang menderita ya ini kecemasan yang sudah sangat ekstrim gitu loh. Kalau yang mild sama moderate ya sedikit, tapi yang sudah 20% ini dari dari komunitas itu, dari semua ya ini cuma survei doang dari 319 mahasiswa kalau nggak salah, tapi menggambarkan bahwa 20% mahasiswa di Universitas Kelabat mengalami kecemasan yang buruk, yang maksudnya sudah ekstrim ya, sudah sangat mengganggu mereka punya pembelajaran. Ya kalau dia cemas gara-gara mau ujian kan, jadi mau ujian ya aduh gimana? Setelah dia ujian, sudah selesai. Tapi ini sudah selesai ujian, masih tetap cemas. Nanti gimana ujian lagi yang berikut? Gimana lagi? Dia sudah lulus barangkali dari Universitas Kelabat, dia berpikir dia cemas saya mau dapat pekerjaan ini atau jadi begitu ini orang 359 partisipan yang mahasiswa yang disurvei 20%-nya mengalami gangguan cemas. Oke, ada banyak sebenarnya gangguan cemas ya. Jadi setiap orang itu berbeda-beda ya. Tapi yang dirangkum dari berbagai penelitian, dari berbagai publikasi bahwasanya orang menderita cemas itu karena dia jauh sebelumnya dia mengalami kesusahan kegagalan yang bertubi-tubi. Jadi berulang-ulang dia mengalami kesusahan. Jadi memang tadi dinyatakan bahwa orang dewasa paling banyak. Tapi tidak tertutup kemungkinan karena semakin majunya ini dunia apalagi informasi teknologi. Jadi sampai anak kecil mudah cemas, apalagi anak-anak kecil yang biasa main main game ya, main smartphone. Lalu orang tua misalnya membatasi, dia akan pasti cemas karena kebiasaan buruknya sudah bermain tidak terkontrol gitu. Jadi ketika diambil dia punya smartphone, anak-anak ini bisa memberontak dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya orang cemas karena trauma masa lalu.
Jadi paling banyak itu karena dibully, anak-anak ini mendapatkan tindakan bully, ya diberi stigma bodoh lah, dianggap remeh lah, diejek lah, dicari kelemahannya sewaktu dia dalam tahap perkembangan. Ini kasihan. Jadi setelah dia dewasa nanti, dia akan sangat mudah cemas. Jadi stigma yang diberikan kepadanya, stigma buruk, dia label gitu loh. Jadi saya memang bodoh, saya enggak bisa, saya memang rendah. Jadi dia enggak bisa keluar dari kesakitan penderitaan yang dialami. Dia punya psikis ini menderita ya waktu dibully di masa perkembangan. Kemudian ada kecemasan juga yang memang karena keluarga atau lingkungan. Jadi orang bilang, oh kecemasan itu turunan enggak? Menurun dari orang tua ke anak enggak? Ya bukan turunan sebenarnya. Cuman memang kalau mamanya kebiasaannya pencemas, apa-apa, aduh gitu. Jadi anak-anak juga yang bertumbuh berkembang dalam rumah tangga yang seperti itu, dia juga akan seperti itu. Seperti mamanya ya. Oke, atau dia pernah mengalami penyakit yang berkepanjangan. Ada orang yang sudah misalnya punya sakit stroke, punya sakit menahun gitu loh, cancer, dia akan memang mudah cemas. Ada juga yang karena candu, riwayat candu. Dia dari kecil sudah bisa merokok, sudah bisa minum minuman keras, ya lama kelemahan dia punya jiwa, ya akan mudah juga mengalami ini kalau dia sudah nggak ada rokok, nggak ada pelampiasan dari dia punya ketegangan psikis yang dialami, lalu nggak ada rokok, dia pasti cemas. Ada yang memang cemas karena kelainan syaraf, dan yang paling banyak ya memang juga kecemasan karena sistem atau susunan saraf pusat. Jadi ini otak kita ini, di susunan saraf pusat kita ada otak, ada tulang belakang. Ya Tuhan sudah ciptakan ini luar biasa yang menentukan kita punya emosi, kita punya memori, kita punya perilaku pun dari sini semua. Tapi karena ada gangguan, ya biasanya gangguan di amigdala, ya amigdala dan prefrontal cortex, makanya orang jadi mudah pencemas. Jadi di amigdala ini seperti alarm. Jadi seperti ada alarm supaya tubuh kita ini siap untuk menghadapi masalah. Jadi ada ancaman kita kan harus siap gitu loh. Jadi ini amigdala dia memerintahkan kita punya otak ini untuk siap mempersiapkan tubuh menghadapi ancaman yang muncul. Jadi seperti itu. Cuman ya kalau orang cemas nggak ada ancaman sebenarnya, ini amigdala sudah memerintahkan tubuh untuk mempersiapkan. Jadi ketika dia kontak ke hipotalamus, jadi hipotalamus langsung melepaskan ya hormon kortisol juga adrenalin kan. Jadi memang adrenalin itu perlu. Kalau kita menghadapi bahaya yang sangat buruk, ya kita perlu kortisol untuk jadi kuat, jadi hebat, jadi berani gitu. Dan juga adrenalin, detak jantung berdebar kencang. Tapi kalau orang cemas nggak ada sebenarnya hal, dia sudah berdebar duluan. Dia sudah dilepaskan ini kortisol sama adrenalin. Padahal belum tentu mau terjadi ke depan. Jadi seperti itu. Ya, kalau di dalam psikologi orang cemas itu kenapa mengalami gangguan kecemasan? Ya ahlinya ada yang namanya Freud, dia bilang bahwa dorongan seksual yang tidak terpuaskan atau ada terhambat, ya sehingga menjadi konflik batin. Jadi orang ini kan tidak terpuas secara seksual, maka dia akan jadi pencemas gitu loh. Kalau ada hal yang lain, Adler dia bilang bahwa kesadaran diri yang terhalang. Jadi karena kesadaran diri yang terhalang, makanya orang bisa cemas. Dan ada juga teori yang satu menyatakan bahwa karena represi masalah emosional yang tidak sempurna, jadi incomplete. Jadi apa yang kita alami, ya masalah-masalah emosi yang kita alami, kita simpan ke alam bawah sadar. Ya, kita pikir aman-aman aja. Nanti dia keluar, maka itu jadi sebuah kecemasan bagi kita. Selanjutnya, untuk mendiagnosa. Jadi biasanya untuk menegakkan diagnosa orang ini memang cemas ya. Ya, itu kalau di PPDGJ ya, kalau pedoman ya tentang diagnostik gangguan jiwa kalau di Indonesia ya, PPPDGJ gitu. Kalau di seantero dunia ya mereka paling mengakui yang namanya DSM. DSM-5 ini ya Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Jadi diklasifikasikan ini sebagai gangguan jiwa ya, gangguan mental. Ya, kecemasan kalau dia sudah merasa cemas dan khawatir yang berlebihan selama tadi lebih kurang 6 bulan, sudah lama ya, sudah 1 semester.
setengah tahun dia sudah mengalami gangguan cemas, dia mengalami rasa khawatir yang memang tidak bisa dikendalikan, dia sudah mengeluhkan, ya sudah banyak gangguan-gangguan fisik ya, psikosomatis yang dialami sehingga agak terganggu dia punya aktivitas keseharian. Selain itu, dia juga sudah mengalami minimal 3 gejala ya. Ya, gejala-gejala seperti dia gelisah, tidak bersemangat, tersudut, dia merasa lelah, sulit berkonsentrasi, agak mudah tersinggung, ya. Dia punya otot-otot jadi tegang gitu dan dia mengalami gangguan tidur ya karena dia cemas, ya, lama-kelamaan dia mengalami gangguan tidur. Sudah dicek semua di rumah sakit, sudah dicek mungkin jantungnya, dia punya sistem pencernaan dicek, dia punya tekanan darah dicek, semua bagus. Tapi dia mengalami hal-hal ini. Ya berarti dia bisa dinyatakan sebagai orang yang memang menderita ya anxiety disorder. Oke, bagaimana mau tangani kalau kita mengalami gangguan kecemasan? Ya memang sebenarnya beda-beda orang. Simptomnya beda-beda. Penanganannya beda-beda. Ada orang yang nggak perlu obat. Ya, kita bantu dia, kita berikan kekuatan ke orang ini, dia bisa kuat dan dia bisa pulih, nggak perlu obat ya. Jadi dia punya pikiran dirubah, dia temukan itu sumber-sumber ketakutan dalam dirinya ya. Dia pernah gagal, dia pernah susah, dan copingnya adaptif gitu. Dia mampu menyesuaikan diri menghadapi situasi ya katakanlah situasi bahaya, situasi keseharian yang dia alami. Nah kalau dalam psikologi, psikoterapi ada yang namanya terapi perilaku kognitif atau CBT ya, di mana si penderita ini dapat dibantu untuk dia kenali, dia ubah dia punya pola pikir sama seperti tadi, dan dia tidak cemas lagi. Jadi dia mulai realistis, tidak negatif lagi dia berpikir. Kalau perlu farmakoterapi, yes, obat-obatan. Nah ini psikiater yang nanti menuliskan resepnya, dia akan memberikan antidepresan, ya, obat kejang, ya, obat epilepsi, obat penenang, dia kasih ke pasien. Kalau sudah pasien yang datang berkonsultasi ke psikiater. Kemudian yang paling banyak membantu sebenarnya kalau dilakukan sendiri secara mandiri ya. Jadi orang yang menderita cemas dia bisa menghidupkan pola hidup sehat gitu loh. Jadi dia beristirahat yang cukup, dia relaksasi. Ya, ini relaksasi yang paling penting, dia menghindari zat adiktif ya, rokok, kopi, alkohol, coklat, makanan-makanan yang bergula ya, itu dihindari. Itu penting sekali. Oke, yang paling banyak membantu itu relaksasi. Relaksasi atau regulasi diri. Jadi menangani secara menangani secara khusus dengan teknik autosugesti gitu. Menguatkan diri sendiri bahwa saya bisa menghadapi kalau saja serangan cemas, kalau saja terjadi gangguan-gangguan di dalam fisik karena saya cemas, ya ada caranya, ada tekniknya gitu loh. Jadi yang pertama teknik validasi. Jadi kita harus orang yang terganggu ya, orang yang menderita gangguan cemas, kita bantu dia supaya dia nilai dia punya diri. Kalau dia cemas terus, itu akan menyulitkan dia punya diri sendiri. Dia akan rugi sendiri. Jadi kita bantu dia, kita kuatkan dia, ya nyatakan bahwa boleh sakit, yes. Karena ya semua kan ada manusia yang tidak ada yang sempurna. Jadi secara manusia biasa kita pasti sakit. Termasuk sakit secara psikis, ya cemas. Oke, boleh sakit tapi harus sembuh. Ya, dia sudah validasi, kemudian ventilasi. Ventilasi ini ya mengekspresikan perasaan gitu loh. Jadi menyanyi atau tulis jurnal, tulis catatan harian atau ceritakan kepada orang yang terpercaya kecemasan kita, dia bisa bantu. Jadi pendeta, ada konselor, ada perawat juga, perawat yang kompeten ya. Kita juga bisa ke profesional, psikiater dan psikolog, kita ceritakan, itu ventilasi. Jadi ventilasi seperti ada jalan masuk udara gitu loh. Ya. Dan yang paling banyak yaitu regulasi. Regulasi itu berupaya untuk mengontrol diri, kendalikan kecemasan yang dialami. Jadi dia akan berangsur-angsur mengurang gitu loh. Jadi kalau berat, lama-kelamaan dia akan berangsur menurun. Jadi seperti pernafasan, diatur pernafasan, tarik, tahan, lepas, ya, relaksasi, meditasi,
rasakan tegang dan lemas dan yang lain-lainnya. Ada juga yang namanya dia stimulasi panca indera. Jadi kalau terjadi serangan, jadi sementara cemas, jadi kita alihkan perhatian, ujung-ujungnya alihkan perhatian. Apakah kita mau alihkan lewat kita melihat secara visual, kita lihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya, 3, lalu kita fokus ke benda, bukan ke kecemasan yang kita alami. Atau kita dengar, ya, apa yang kita dengarkan, kita fokus, kita tinggalkan, kita sisihkan saat kecemasan. Jadi kita dengar angin kita dengar kendaraan yang lewat atau orang bercerita, ya kita fokus ke itu stimulasi panca indera namanya. Jadi kalau sudah dilakukan tadi ya, sudah relaksasi sudah dilakukan, kemudian upaya-upaya untuk mensugesti diri sendiri sudah dilakukan, tidak berhasil, memang harus pergi ke profesional yang kompeten untuk membantu kita. Apakah psikiater, psikolog, konselor, atau juga perawat. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih untuk pembahasannya, sangat menarik. Tentunya sahabat live sekalian sudah banyak belajar ya dari diskusi yang sudah diberikan. Dan saatnya kita lebih di pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, untuk anxiety disorder ini, jika dilihat dari gejala-gejalanya ada yang parah ya, sampai rasa sesak napas dan rasa ingin mati. Nah, jika dibandingkan dengan gejala yang lebih ringan tapi lebih panjang dan lebih intens, lebih sering datang. Dalam dua keadaan ini, mana yang lebih berbahaya bagi kesehatan fisik kita? Namanya gangguan kecemasan, jadi sudah anxiety disorder, ya, dia akan sangat berbahaya semua. Jadi jenis-jenis yang orang alami itu akan sangat berbahaya, walaupun itu hanya hanya dia kan karena berpikir dia cemas, orang cemas keseharian, dia pikir terus cemas, akhirnya fungsi-fungsi fisiknya ya terganggu. Jadi artinya begini, dia mengalami psikosomatis dengan kecemasan yang dia alami gitu loh. Dan ini kalau dia punya ya lambung terganggu terus kan berbahaya bagi dia. Dan kalau tidak ditangani lama-kelamaan ya lebih bahaya lagi, dia jadi depresi, dia sudah nggak ada jalan lagi. Ini saya punya sakit ini akan membunuhku. Lebih baik saya bunuh diri, kan bahaya. Kalau yang intensitas yang seperti panic attack, jadi serangan panik yang jantung berdebar-debar, itu juga susah. Walaupun sebentar, sudah hilang. Dia sudah pergi ke rumah sakit, ya sudah hilang. Tapi waktu dia mau pulang jadi lagi. Ini akan sangat mengganggu ini orang ini, dan ya bikin sulit juga. Jadi memang ini kecemasan ini, gangguan kecemasan ini sangat-sangat mengganggu kita secara fisik juga psikis gitu loh. Rohani juga terganggu, relasi juga, hubungan sosial dengan orang lain juga pasti terganggu. Baik, kita sekarang ingin membedakan ya, mana sebenarnya cemas yang tidak masalah dengan cemas yang benar-benar masalah ya di sini. Nah, tadi sempat disebutkan sehubungan dengan waktunya itu minimal 6 bulan ya, tadi disebutkan. Bagaimana dengan intensitasnya? Jadi ya cemas biasa kan kalau ada sesuatu misalnya tekanan gitu. Atau ada suatu hal yang harus kita kerjakan, deadline lah, iya kan, deadline. Kalau kita cemas sebelumnya dan setelah mengerjakan, ya sudah hilang, sudah biasa, itu sudah selesai. Jadi kalau mau ujian kan kita cemas karena mau ujian, atau mau sementara melamar pekerjaan, anak-anak muda melamar pekerjaan, ya dia pasti cemas lah, mau diterima ini atau enggak. Jadi setelah lewat itu tahap, misalnya tahap testing, ya dia sudah lulus, sudah hilang cemasnya. Tapi kalau dia tidur bangun tidur masih cemas terus gitu loh. Dia jadi seperti nggak ada daya lagi, sudah tidak berdaya, sudah tidak adekuat, tidak ada kepastian gitu loh. Jadi ini kecemasan kan yang belum terjadi, kita sudah pikir mau terjadi, kita sudah prediksi mau terjadi, ya itu kita cemas. Padahal yang jadi belum tentu seperti itu gitu loh. Baik, bagaimana dengan dalam kurun waktu seperti tadi minimal 6 bulan, kemudian jenis cemas atau penyebab cemasnya itu berbeda-beda. Tapi sering dia cemas, apa aja dia cemaskan? Contohnya seperti itu, apakah itu termasuk dalam kondisi yang gangguan cemas ini? Iya, kalau sudah dia punya frekuensi sudah sangat lama, lebih dari 6 bulan, apa-apa dia cemas, ya sakit, sudah mengalami gangguan jiwa sebenarnya dia. Oke. Bukan penyakit ya, penyakit ya, tapi ini gangguan jiwa, terganggu.
Oke, baik. Kemudian apakah ada metode penilaian diri lainnya yang lebih saintifik mungkin yang bisa dibagikan untuk bisa dicoba mungkin bagi sahabat live sekalian? Iya, kalau untuk menilai apakah orang cemas atau tidak itu ada memang ya. Ya. Seperti Hamilton apa namanya? Hamilton Anxiety Rating Scale, ada tes NSQ, ada tes MMPI dan lainnya. Jadi itu di dunia medis atau di psikologi ada. Jadi untuk mengukur itu dia punya secara ilmiah. Jadi diberikan daftar pernyataan atau pertanyaan diisi oleh kita yang ya kita mau cari tahu kan kita Ya. cemas atau enggak, lalu kita merespons stimulus melalui pernyataan dan pertanyaan. Jadi diinventarisir. Saat diinventarisir keluar hasilnya. Oh ini cemas mild. Jadi golongan mild jadi rendah gitu. Ada yang moderate, rendah menengah. Ada yang sudah severe, sudah berat ya. Tapi yang ada juga yang sudah sangat berat gitu loh. Ekstrim. Jadi keluar, dia pasti keluar. Itu secara saintifik. Tapi biasanya profesional kesehatan mereka sudah tahu kok. Dengan mengobservasi dia sudah tahu oh ini orang mengalami kecemasan yang berat gitu. Dengan dia lihat aja, dia interview aja atau orang ini yang datang langsung menyampaikan keluhan-keluhannya. Dia datang langsung ke profesional, dia bilang oh saya mengalami ini sudah selama ini ya yang saya rasakan seperti ini. Jadi akan ketahuan juga. Tapi kalau memang tadi mau pakai tes, alat tes gitu, ya bisa menggunakan NSQ, Hamilton Anxiety Rating Scale dan sebagainya. Oke, terima kasih. Bisa dicoba ya bagi sahabat live sekalian. Baik, pertanyaan berikutnya untuk jenis-jenis anxiety disorder tadi kita sudah sebutkan ada fobia dan lainnya ya. Dari segala jenis yang sudah kita bahas tadi, mana sebenarnya yang paling berbahaya bagi kesehatan fisik? Iya. Oh, sebenarnya semua berbahaya. Iya, tapi yang paling berbahaya ya kalau yang kecemasan yang menyeluruh, yang general anxiety disorder, yang enggak mau berhentinya dia cemas. Nah, itu dia hasilnya dia berdampak ke fisik, ke soma, ya, ke organ tubuh. Ya. Apa yang kita pikir-pikirkan berdampak di somatis. Jadi itu akan membuat kita kesakitan terus, ya. Dan susah untuk mencari jalan keluar bila mana ada permasalahan yang dialami lebih buruk lagi. Jadi orang ini memang sangat sakit dan memang sangat membutuhkan bantuan. Cuman memang orang-orang di sekitar itu berperan penting juga bagi pemulihan dari si orang yang mengalami gangguan kecemasan. Jadi apakah istri, suami, orang tua, anak harus mendampingi orang karena memang ini yang sakitnya kan di jiwanya gitu ya, maksudnya gangguannya di jiwanya bukan tapi ya keluarnya lewat tadi mungkin sakit lambung, mungkin sesak nafas, mungkin jantung berdebar-debar, sulit tidur, enggak berdaya lagi gitu loh. Jadi kunci keparahannya itu mempengaruhi fisik karena durasi dengan seringnya ya. Kalau frekuensinya lama itu sangat berbahaya. Lebih berbahaya. Baik. Untuk gangguan cemas lainnya yang masih sama ya. Ini mana yang mempengaruhi performa pekerjaan dan pelayanan? Pelayanan ya. Ya. Dari jenis-jenis yang sudah dibahas tadi. Oke. Jadi kalau cemas yang mengganggu, ya semua sebenarnya mengganggu, sangat mengganggu. Tapi kalau misalnya kecemasan OCD, obsesi kompulsif, juga fobia tidak terlalu lah. Tapi kalau dia mengalami misalnya ada pengerja, ya dia awalnya dia mengalami misalnya kekerasan dalam rumah tangga atau dia mengalami bencana lah. Lalu dia sebentar dia sudah nggak bisa, kalau dia memikirkan terus masalahnya, dia stres menahun ini, jadi sudah lama sekali dia nggak bisa optimal lagi dalam pelayanan gitu loh. Dia nggak akan optimal lagi dalam mau bekerja. Kalau ya serangan panik ya, panic disorder ya bisa dia datang dia tapi setelah diobati ya dia baik lagi. Ya, enggak terlalu bagaimana sih. Tapi pada umumnya memang kalau orang sudah menderita cemas ya sangat berpengaruh terhadap dia punya performa untuk
apa kegiatan apa saja yang dia mau bikin, termasuk di dalam pelayanan. Baik. Dan saya rasa tiap-tiap orang memiliki jenis-jenis gangguan cemas yang berbeda-beda ya. Sebenarnya apa yang paling umum menjadi pemicu bagi mereka yang mengalami gangguan cemas ini? Iya, kalau tadi ya ada dua hal. Jadi pertama dia memang mengalami banyak kegagalan, kesusahan di masa lalu, ya, yang keluarnya sekarang gitu loh. Keluarnya sekarang, atau memang ada masalah di sistem limbiknya, di amigdala. Di amigdala. Jadi dia tidak sudah alarm berbunyi, tapi alarm ini sebenarnya bukan yang sebenarnya, palsu gitu loh. Jadi tidak benar, tapi dia sudah anggap benar. Jadi amigdala memerintahkan kita punya hipotalamus. Hipotalamus sudah terlanjur mengeluarkan tadi adrenalin, hormon-hormon adrenalin sama kortisol. Ya tentunya berdampak ke serangan seperti jantung. Ya jantung berdebar cepat, nafas terengah-engah sampai sesak gitu. Atau pencernaan, tekanan darah juga meningkat ya karena di amigdala tadi. Kemudian pada saat gangguan cemas ini datang, jenis apa saja itu ya? Apakah tindakan yang tepat yang harus dilakukan? Apakah sebaiknya kita hindari penyebab rasa cemas ini atau kita hadapi? Mana yang lebih baik? Iya, memang kalau orang fobia kan misalnya dia takut ketinggian, ya hindari aja, jangan pergi ke tempat-tempat tinggi. Selesai kan? Atau dia harus berani hadapi. Karena dia pasti akan bertemu dengan tempat-tempat yang tinggi. Kalau mau naik pesawat kan, misalnya dia harus berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain, dia harus ke tempat tinggi. Dia harus hadapi. Jadi seperti itu. Kalau seseorang dia mengalami serangan ya cemas, ya memang perlu diedukasi orang ini sih. Jadi dia harus diedukasi. Ini psychoeducation ini yang paling penting. Jadi diberitahu bahwasanya sebenarnya ini kecemasan wajar ya. Kemudian bisa dikelola, dikendalikan ya. Mungkin cara-cara yang paling simpel yaitu relaksasi. Relaksasi di saat mengalami serangan gitu. Di saat mengalami kecemasan yang luar biasa, oke tenang. Jangan fokus ke ya, jadi pikiran ini dia fokus ke hal-hal yang belum tentu terjadi kan. Bisa jadi nggak mau terjadi tapi dia sudah cemas. Jadi dia punya bergelora, dia punya fungsi-fungsi tubuh, akhirnya merugikan dia sendiri. Jadi perlu diedukasi. Kemudian kalau ada orang-orang terdekat ya suami bisa membantu istrinya yang menguatkan, memberi motivasi, mengedukasi juga istrinya atau orang tua kepada anak-anak yang mengalami itu, atau guru-guru kepada anak-anak di sekolah yang mengalami kecemasan. Jadi saling, atau bawahan kepada atasan. Jadi ada atasan juga kan sementara kerja dia sudah mengalami ini seperti serangan panik. Jadi bawahan datang ngobrol aja itu sebenarnya psikoterapi. Jadi sudah membantu dia, obat juga sebenarnya itu ya. Obat secara verbal, ngomong, kalau orang Manado bilang bujuk. Nah, iya, jadi bikin atau yang tadi saya bilang, atau langsung alihkan perhatian dari kecemasan. Jadi waktu dia cemas, alihkan ya saat ini tarik nafas, ada metodenya. Metodenya depth breathing ini, jadi tarik nafas 4 hitungan. 4 hitungan, baru ditahan 7 hitungan. Nafasnya ditahan 7 hitungan dan dilepaskan 8 hitungan. Jadi 4, 7, 8. Itu depth breathing. Itu sangat membantu sebenarnya kalau orang yang suka cemas. Jadi ketika dia akan jadi akan jadi tenang lagi dengan sendirinya. Tapi itu dilakukan sekali saja atau berapa kali? Boleh beberapa kali. Jadi kita pun yang sehat bisa mempraktikkan itu. Itu relaksasi sebenarnya juga sih. Tapi mengatur nafas, mengendalikan pikiran. Jadi pikiran dialihkan dari negatif ke hal yang positif, tenang. Jadi tenang ya, mudah-mudahan itu sangat membantu. Tapi kalau memang sudah serangan, sudah sangat mengganggu, sudah tidak berdaya ini orang ini, memang harus perlu penanganan profesional. Nanti profesional yang akan pendekatan yang profesional lakukan beda-beda. Ada yang bisa di psikoterapi, bisa farmakoterapi, dan yang lain-lainnya. Jadi sebenarnya jika kita banyak terekspos dengan penyebab dari cemas kita ini tidak masalah atau bagaimana, Dok?
Manusia selama masih hidup Hmm? kan dia pasti akan mengalami tantangan, ujian, hambatan, gangguan, Mhm. ya. Kalau kita cemas, ya kita kalah, bahaya. Kita harus hadapin. Tapi kecemasan sama stres kok itu tipis-tipis. Mhm. Artinya identik gitu loh. Dia punya apa namanya gejala-gejala. Mhm. Orang stres sama orang cemas. Kalau kalau gini, kira-kira menurut Madeline seperti apa ini? Kalau dia nggak bisa tidur, Ya. dia sudah sulit berkonsentrasi, ya, dia mudah tersinggung, dia marah-marah. Kira-kira itu apa? Stres apa Stres. cemas? Ah ya, Terlihat betul stres. betul stres. Mhm. Kalau stres kan ditandai dengan mungkin tadi ya ada marah-marahnya, Ya. sudah sensi ya, sudah sangat peka. Tapi kalau kecemasan itu belum terjadi, dia sudah prediksi mau terjadi. Terlalu banyak khawatir ya. Kalau stres kan memang sudah ada stresornya, ada penyebabnya. Ya dia stres karena deadline. Sudah mau deadline kan kerja, Ya. deadline. Jadi muncul dia marah, mudah tersinggung. Apalagi kalau itu kan ada pencetus. Ya. Terlambat ke sekolah. Ya ban pecah, jadi stres. Aduh, ada sudah berjanji ini ban mobil ini pecah, gitu. Tapi kecemasan belum terjadi dan mungkin tidak terjadi. Dia sudah, mau bagaimana ini? Mau bagaimana ini? Jadi seperti itu. Baik, satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup sesi kita yang kedua ini ya. Yes. Apakah semua jenis anxiety disorder ini atau gangguan cemas dapat diobati? Iya, dapat diobati. Dapat ya? Dapat diobati. Puji Tuhan. Tapi biasanya tinggal dari si orang ini, si klien atau si pasien ini, dia yang menentukan sebenarnya. Dia mau pulih, dia mau terobati atau enggak gitu. Tapi biasanya bisa diobati. Ini kan namanya penyakit. Ya. Tapi bukan apa namanya, bisa dikendalikan gitu loh. Bisa dikendalikan. Kalau obat kan ya, iya betul. Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat. Jadi memang diobati dengan hati yang gembira. Tapi kalau terus pikir positif. Iya, berpikir positif. Kalau profesional hanya membantu, menangani ya, mengelola dia punya gangguan supaya ya jadi berangsur-angsur pulih lah gitu loh. Tapi yang obatnya cuman yang teori Alkitab itu, hati yang gembira adalah obat. Kalau obat-obat yang digunakan profesional itu pun hanya mengendalikan dia punya gangguan. Baik, terima kasih. Oke. Kita nanti akan sambung lagi masih dalam topik anxiety disorder ya. Dan sahabat Live, kami akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Death Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Live Live in Fullness to Eternity. Sekarang kita akan kembali lagi kepada narasumber kita yaitu Bapak Jenner Raung. Nah, pada saat ini kita tahu bersama bahwa karakter orang-orang ini berbeda-beda dan penyebabnya juga berbeda-beda. Nah, berdasarkan itu karakter seperti apa yang paling beresiko terkena gangguan cemas ini? Iya, sebenarnya setiap orang itu, semua orang itu dia beresiko untuk terkena gangguan cemas. Walaupun orang tipikalnya kolerik, walaupun tipikalnya sanguinis, dia bisa rentan dengan kecemasan juga. Tapi ya memang karena ada yang satu karakter itu yang spesial ya, melankolis. Orang yang maunya sempurna. Jadi orang yang terlalu mengambil hati, ya, terlalu perasa gitu loh. Jadi ini memang paling rentan cemas karena dia cemas kalau enggak sempurna gitu loh. Dia punya pekerjaan enggak sempurna, enggak memuaskan orang lain. Jadi automatically dia yang paling mudah atau rentan cemas. Baik. Melankolis. Untuk jenis gangguan cemas karena trauma, apa saja cara-cara pengenanganan yang baik untuk mengatasi trauma ini? Ya, seperti tadi. Jadi orang ini harus diedukasi dan sebetulnya memang harus digali dia punya
peristiwa-peristiwa traumatik yang dialami. Supaya dia bisa berdamai, dan ketika dia berdamai akan berdampak kepada perasaan jiwa yang akan lebih tenang, tidak cemas lagi. Asal di dalam peristiwa-peristiwa trauma itu orang ini harus diajak untuk mengampuni gitu loh. Mengampuni dirinya sendiri, teristimewa mengampuni orang yang sudah menyakitinya, atau apa objek-objek yang dia pikir, kenapa kok saya sudah hidup baik tapi kena bencana. Jadi dibantu dia punya pemikiran supaya terima ya, ikhlas aja yang sudah terjadi. Jadi dengan mengetahui pengalaman traumatik dan menerima atau namanya berdampingan ya, berdamai dengan peristiwa-peristiwa traumatik itu justru akan membantu orang tersebut cepat pulih. Ya kalau memang berat ya perlu penanganan obat. Baik. Pakai obat gitu loh. Baik, kita masuk dalam mitos dan fakta ya. Mitos atau fakta, semua masalah dapat diatur di pikiran saja, tidak perlu obat. Bagaimana ini? Mitos atau fakta ya? Iya. Mitos. Mitos. Jadi terkadang memang kalau sudah berat perlu penggunaan obat, farmakoterapi namanya. Ya. Baik, kemudian berikutnya mitos atau fakta, penyakit gangguan cemas atau anxiety disorder ini paling banyak menyerang anak muda. Mitos. Mitos. Karena faktanya orang tua yang paling banyak, orang dewasa gitu loh. Nah, tapi karena sekarang kemajuan informasi teknologi, ya banyak anak muda yang justru cemas, ya sehubungan dengan dia punya kebiasaan yang sudah maju, lalu misalnya kan mati lampu, tidak ada listrik, dia mau menggunakan alat-alat yang membantu dia cemas. Tapi paling banyak adalah orang dewasa. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa sekalian, luar biasa sangat menarik pembahasan kita pada saat ini, namun sangat disayangkan kita harus menutup diskusi kita, tetapi sebelum kita tutup, bisa kita minta sedikit closing statement mungkin dari Bapak Jenner sehubungan dengan topik kita di malam hari ini. Oke, ya kita boleh saja cemas, tapi upayakan agar kita dapat mengelola kecemasan yang kita alami. Kalau memang sangat-sangat berat, segeralah menghubungi profesional supaya Anda terbantu. Demikian. Baik, terima kasih untuk closing statement yang sangat tepat ya. Ya, pada saat ini kita akan segera menutup diskusi kita, tetapi sebelumnya kita tentunya harus tutup dengan doa juga. Bisakah kita minta Bapak Jenner untuk pimpin kita di dalam doa? Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan baik. Kami meminta ampun kesalahan dan dosa. Terima kasih untuk pembahasan penting saat ini, dan biarlah Roh Kudus Tuhan memeteraikan itu di hati kami. Kami boleh membangun kepercayaan diri, dan kalau ada saudara-saudara kami yang menderita gangguan kecemasan, kami boleh membantu, memberikan nasihat yang baik. Inilah kami Tuhan, selamatkan kami dalam kerajaan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Jenner yang sudah membantu kita membahas topik kita dengan sangat menarik di malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Sama-sama. Bapak Jenner beserta keluarga dalam tugas dan tanggung jawab. Terima kasih. Baik, tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, sahabat live sekalian yang sudah menyaksikan live ini dari awal hingga akhirnya. Dan saatnya kami pamit mundur diri, demikianlah perjumpaan kita pada saat ini. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa langsung saja share video kami kepada keluarga maupun sahabat Anda yang Anda kasihi. Jangan lupa tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya, dan jangan melewatkan episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama, Kamis pukul 19.00 tepat waktu Indonesia Tengah. Akhir kata saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.